konten ini mungkin agak panjang, tapi tentunya video ini berbeda dengan video-video yang viral di media sosial. Karena yang viral di media sosial itu kebanyakan video hasil rekaman dari kelompok FPI. Tapi kali ini kita akan tampilkan hasil rekamanku sendiri dari sebelum bertemu berhadap-hadapan antara PWI-LS dan FPI. Videonya seperti apa kita tonton, jangan di skip teman-teman ya. Nanti buat kalian yang mau ngambil video ini silahkan, karena kita telah di framing oleh kelompok sebelah bahwa PWI-LS itu membawa itu nggak benar teman-teman ya. Oke, langsung aja. Ini video sebelum bertemu dengan FPI teman-teman. Kita jalan kakinya itu jauh teman-teman ya, sekitar 300 meter ya, lumayan jauh lah, pokoknya jauh. Nah, di sini PWI-LS ini belum berkumpul full ya, karena perjalanan kita jalan kaki ini cukup jauh. Ada yang jalannya cepet, ada yang jalannya sedang, ada yang jalannya pelan. Nah, akan kita jelaskan. Aku ada di barisan depan. Yang dimaksud barisan depan ini orang-orang yang jalan kakinya agak cepet ya, seperti video ini. Nah, nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, di saat kita berhadapan-hadapan dengan FPI itu nggak langsung, itu enggak. Jadi selang 10 menit PWI-LS ini berdatangan, semakin banyak seperti ini videonya, yang akhirnya memadati lokasi tersebut. Dan sekali lagi jalan di lokasi peperangan itu sempit teman-teman, cukup buat satu mobil, sempit. Dan di saat kita bertemu PWI-LS dengan FPI ini 1 menit kemudian, 1 menit atau 2 menit kemudian ini lampu dimatikan. 1 menit atau 2 menit kemudian di kerumunan PWI ini ya, ini lampu tiba-tiba mati teman-teman. Yang awalnya gelap, yang awalnya terang dan menjadi gelap. Tapi di pihak FPI ini terang. Jadi seperti itu. Nggak tahu itu lampu sengaja dimatikan oleh warga atau itu memang udah dijadikan strategi atau gimana, aku nggak tahu ya. Dan di situ terjadi mediasi terlebih dahulu, dan aku ada di nggak jauh dari FPI yang udah menghadang PWI-LS ini. Aku nggak jauh, jaraknya paling ya antara 7 meter lah. Tapi di situ posisi gelap, jadi kameraku nggak nembus teman-teman. Jaraknya ini deket banget, walaupun di kamera terlihat jauh, padahal ini deket ya, sekali lagi deket banget. Dan di situ aku nggak berani menyalakan flash, yang ditakutnya flash itu menjadi target lemparan batu. Aku udah bisa nebak lah. Yang akhirnya aku nggak berani menyalakan flash, dan hasil rekamannya seperti ini karena lokasinya gelap teman-teman. Nah, setelah PWI ini kumpul memadati lokasi tersebut, jalanan sempit ya, sekitar 15 atau 20 menit di situ terjadilah serangan batu ini bertubi-tubi ya, secara serentak. Anggaplah secara serentak. Entah itu sudah dipersiapkan
apa mereka ngambil batu dadakan, mendadak ngambil batu ya yang ada di sekitar mereka, kita nggak tahu. Kalaupun mereka ngambil batu dadakan, mereka bisa aja, karena lokasi yang ada di FPI ini, lokasi FPI ini terang, dan lokasi di PWI ini lampunya gelap. Jadi lebih leluasa FPI mengambil batu dadakan yang ada di sekitar mereka. Tapi apakah udah dipersiapkan juga kita nggak tahu teman-teman ya. Seperti yang kita lihat video ini, serangan batu itu secara serentak, dan di bagian depan ini terjadi chaos atau baku hantam antara PWI dan FPI. Nah, karena serangan batu itu banyak, otomatis PWLS ini mundur, karena PWLS kalaupun ada yang melempar batu, mungkin itu batu yang dia injak saat itu, dia merasa nginjak batu lalu diambil, lalu melemparkan juga, tapi lebih banyak serangan batu dari FPI teman-teman daripada PWI LS, seperti video yang teman-teman lihat ini ya. Nah, karena serangan batu itu bertubi-tubi banyak secara serentak, yang akhirnya PWI LS banyak mengalami korban lemparan batu. Jadi kejadiannya seperti itu teman-teman. Kita ya itu melihat dari FPI membawa tajam dikeluarkan dari sarung. Kita melihat ya, walaupun kita nggak punya bukti, tapi alhamdulillah video-video yang beredar di media sosial dan udah di screenshot udah menyebar luas ya di media sosial, dan itu benar mereka membawa seperti ini teman-teman. Tapi dari Rizik Syihab mengatakan bahwa PWI LS itu membawa jam. Nah, itu salah teman-teman. Silahkan aja kalau dari FPI atau dari Muhibin mempunyai bukti digital, video atau foto bahwa PWI LS ini, silahkan buktikan ya. Justru sekarang masyarakat luas sudah tahu dengan viralnya video-video atau foto-foto yang menyebar di media sosial, ternyata dari FPI lah yang membawa. Dan kita tahu Rizik Syihab ini belum lama mengajak perang dan memprovokasi massa untuk mengasah golok, mengasah parang. Ya inilah hasilnya. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada saudara. Takbir, takbir, takbir. Jadi ketika Muhibin atau FPI ini mengawal Rizik Syihab, ya mereka sudah mempersiapkan. Tapi di saat peperangan terjadi, justru PWI LS malah di framing bahwa PWI LS lah yang membawa. Itu nggak benar teman-teman ya, karena aku ada di lokasi dan aku ada di depan. PWI LS ini hanya membawa tongkat komando dari rumah, itu aja nggak banyak. Dari ribuan Laskar Sabilillah yang hadir di Pemalang kemarin, itu bisa kita hitung yang membawa tongkat komando, bambu kecil teman-teman, bambu segini. Itu nggak banyak. Tapi kenapa terlihat banyak yang membawa kayu? Itu ngambil di lokasi kampung tersebut, karena kebetulan kampung di situ ada beberapa blok yang kayak kebun gitu, dan PWLS ada yang masuk ke kebun-kebun itu lalu keluar membawa, ada yang bambu, ada yang kayak ranting apa dipatahkan gitu kan, ranting pohon apa itu dipatah-patahkan, ada yang kecil, ada yang bambu. Nah jadi bambu tersebut bukan dipersiapkan dari rumah. Kalaupun ada yang dipersiapkan dari rumah, itu adalah tongkat komando, tapi sekali lagi bukan senjata, karena kita tidak diperbolehkan membawa.
ya mudah-mudahan masyarakat sadar lah atau tahu lah. Pasti ya masyarakat sekarang ini udah cerdas. Kelompok-kelompok FPI, media-media pembela Balawi selalu memutarbalikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, teman-teman. Ya seperti itu, selalu di framing. Sekali lagi, PWI LS ini nggak ada yang membawa senjata.